Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk merefleksi pelajaran akidah akhlak, khususnya pada pelajaran atau tema yang ketiga ya, yaitu iman kepada hari akhir. Dan berikut adalah presentasinya. Akidah akhlak kelas 5, refleksi pelajaran kelas 3, kita akan mengurai, merefleksikan tentang iman kepada hari akhir, dan ini adalah merupakan mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 di semester 1 ini. Tujuan pembelajaran adalah memahami konsep ya, bagaimana pengertian daripada hari akhir dan beriman kepada hari akhir. Kemudian mengenali tanda, menyebutkan tanda-tanda hari akhir, atau boleh juga disebut sebagai hari kiamat. Dan yang ketiga adalah kita mampu mengambil hikmah sebagai seorang beriman dan mampu menunjukkan perilaku ya orang-orang beriman kepada hari akhir ya. Baik, yang pertama adalah pengertian iman. Definisi bahasa dan syariat. Iman adalah merupakan satu bahasa yang berasal dari bahasa Arab amanu yu'minu imana, yang berarti bahwa iman itu percaya atau membenarkan. Dalam Al-Quran, khususnya surat At-Taubah ayat 62, iman ditujukan kepada Allah, kepada kitab Rasul dan Rasul-Rasulnya. Ali bin Abi Thalib ya mendefinisikan iman itu adalah merupakan ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Iman adalah merupakan satu kesatuan isi hati ya, ucapan dan perbuatan, serta mencerminkan sebuah kejujuran dan prinsip hidup yang teguh. Yang B adalah pengertian hari akhir. Hari akhir merupakan hari penghabisan, di mana hari akhir disebut juga sebagai hari kiamat, yang berarti secara arti kata ya, kiamat itu adalah berdiri atau tegak atau bangkit. Ini adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, ditandai dengan tiupan sangkakala ya. Jadi kiamat itu diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat yang kita namakan atau Allah namakan malaikat Israfil ya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki Allah ketika trompet sangkakala ditiup di tiup yang pertama gitu. Pengertian hari akhir kiamat itu juga merupakan kebangkitan, di mana tiupan sangkakala kedua itu akan membangkitkan semua makhluk untuk menunggu keputusan, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 68. Yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Ini berarti meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan datang tanpa keraguan. Ya, pasti akan datang, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur ya. Kemudian mengimani kepada hari akhir itu adalah mengimani bahwa di hari kiamat itu, di hari akhir itu adalah merupakan hari pembalasan, di mana setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan perbuatannya di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi, sesuai dengan makna dari surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 281. Berikutnya adalah nama-nama lain hari akhir ya. Hari akhir memiliki banyak nama dalam Al-Quran yang masing-masing menunjukkan aspek penting dari hari tersebut. Hari akhir disebut juga sebagai Yaumul Qiyamah ya, atau hari kiamat. Yaumul Jam'i atau hari pengumpulan ya. Sering kita mendengar kata jamaah, itu artinya berkumpul ya. Kemudian Yaumuddin itu adalah hari pembalasan. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Yaumul Hisab itu adalah merupakan hari
perhitungan ya, dihitung amal-amalan yang pernah dilakukan oleh umat manusia khususnya ketika mereka hidup di dunia ini. Ada juga disebut Yaumul Khulud ya, yaitu hari kekekalan. Nama lain juga masih banyak, adik-adikku sekalian. Ada Yaumul Haq ya, hari kebenaran. Yaumul Fasli, hari keputusan. Yaumul Abusan ya, permuka masam. Jadi macam-macam namanya, banyak sekali. Nah, silakan bisa dipelajari di dalam modul yang sudah diberikan. Ini adalah tanda-tanda kecil hari akhir yang diberitakan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW bahwa di hari kiamat, ketika sudah mulai dekat dan sebagian sudah tampak dalam kehidupan saat ini, diantaranya adalah ajaran Islam yang kurang diperhatikan dan sudah banyak ditinggalkan ya. Kemudian tanda berikutnya adalah jumlah ulama sejati, ulama yang benar itu semakin sedikit. Kok disebut ulama yang benar ya? Karena hari ini banyak ya orang yang mengaku ulama padahal sebetulnya bukan ya. Sebetulnya orang bodoh yang hanya tidak mengerti banyak, tapi dia udah mengaku sebagai seorang ulama. Itu disebut ulama yang tidak baik ya. Perzinahan dan mabuk-mabukan dilakukan secara terang-terangan. Sekarang ini banyak sekali terjadi di muka bumi. Gak usah jauh-jauh lah, di Indonesia itu yang namanya zina ya, mabuk itu udah bukan sesuatu yang tabu lagi, itu udah jadi budaya sekarang ini. Jumlah wanita lebih banyak dari pria dan berpakaian setengah telanjang. Masya Allah, terjadi hari ini, kita banyak melihat, termasuk wanita yang berpenampilan seperti pria dan sebaliknya ya. Kasus LGBT ya, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki dan sebagainya. Itu adalah merupakan tanda-tanda di mana hari kiamat itu sudah dekat ya. Manusia juga berlomba-lomba menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak halal, banyaknya riba dan sebagainya. Orang tua diperlakukan semena-mena oleh anak. Semakin banyak fitnah, bencana alam, pembunuhan dan peperangan, dan bermewah-mewah dalam membangun masjid, tapi jamaahnya sedikit. Jadi banyak sekali masjid dibangun tapi kosong ya, tidak ada jamaahnya. Itu adalah merupakan tanda-tanda kecil di hari akhir. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda besar ya di hari akhir, di mana tanda-tanda ini mengindikasikan ya bahwa hari kiamat itu akan segera terjadi. Dan ini adalah rahasia Allah sebetulnya yang tidak diketahui oleh siapapun ya, dimana bahwa kalau lihat waktu itu seolah-olah cepat sekali ya, waktu berputar semakin cepat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sehari. Dan diberikan tanda besar juga ketika matahari terbit di sebelah barat, itu udah Masya Allah, itu udah dekat sekali kiamatnya. Adanya Dajjal ya, Dajjal, sosok pembohong besar yang menutupi kebenaran. Itu Dajjal itu akan muncul menjelang kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ya, munculnya kaum yang punya kekuatan besar dan berpikiran sesat. Dan ini sudah terjadi. Peperangan Israel dengan Palestina itu bukan satu hal yang apa ya, dan itu adalah fakta. Dan bukankah itu bagian dari Ya'juj dan Ma'juj ya? Israel yang segitu ganasnya, segitu jolimnya memerangi Palestina, itu adalah merupakan tanda bahwa mereka memiliki kekuatan besar tapi berpikiran yang sesat. Selanjutnya adalah turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Imam Mahdi meluruskan syariat dan Nabi Isa akan menumpas Dajjal. Itu adalah tanda-tanda besar ya yang Allah berikan kepada kita petunjuk
termasuk hilangnya Al-Quran ya, rusaknya Ka'bah dan munculnya ad-dukhon atau kabut. Itu adalah merupakan tanda-tanda besar hari akhir. Sekarang apa hikmah yang diberikan kepada kita semuanya terhadap hari akhir? Keyakinan akan adanya hari akhir memberikan sebuah dampak positif buat kita semua yang hari ini masih bisa bernafas. Sebagai seorang muslim, bahwa dengan mengimani hari akhir maka kita akan mempunyai satu keyakinan yang sangat kuat ya, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Maka karena Allah Maha Berkuasa, dan sebentar lagi kalau kita melihat tanda-tanda itu akan terjadi, maka sebaiknya, dan ya bukan sebaiknya aja, kita sudah harus mulai ya taat beribadah, mendorong kita ini untuk selalu taat beribadah dan selalu meminta ampunan. Hindari perbuatan-perbuatan yang tercela dan lakukanlah sebanyak-banyaknya amal yang soleh, karena memanfaatkan hidup untuk senantiasa beramal soleh atau kebaikan itu adalah syarat mutlak kita akan mendapatkan tiket ke surganya Allah. Perilaku orang yang beriman ya, orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadinya di akhirat ya, dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Untuk itu kepada kita semuanya, anak-anakku sekalian, ayo kita berbuat kebaikan, selalu berbuat dimanapun dan kapanpun, menyadari bahwa akan ada kehidupan abadi setelah kita ini meninggal dunia. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat, dan haji bagi yang mampu. Maka kepada anak-anakku sekalian, hal yang paling mudah itu jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan pernah tinggalkan, seberat apapun jangan pernah tinggalkan. Yang sudah rutin dan sudah melaksanakan sehari-hari, tingkatkan dengan sholat yang lainnya, sholat sunnahnya, sholat ba'da dan qobliyahnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, dan sebagainya. Tingkatkan puasanya, puasa bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnah yang lain ya, Senin, Kamis, dan sebagainya. Silakan perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga perbaiki hubungan sosial kita dengan alam ya, menjalin silaturahmi antara sesama, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua. Kita selalu menebarkan kasih sayang dan merawat kelestarian lingkungan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.